seperti apa sih mungkin, side effect-nya untuk, emerging market seperti Indonesia, Pak Peter? Sebenarnya sudah kita alami sempat Mbak Maria, ya kita Mhm, tahu beberapa, sekitar 2 bulan yang lalu, bulan Februari, Maret ketika inflasi di Amerika itu sudah mulai meningkat, yield dari, surat-surat berharga di Amerika itu naik, ya. Ketika yield, di Amerika, US Treasury itu meningkat, ya yield-nya meningkat, sebagai respon terhadap inflasi yang naik, itu kemudian menyebabkan aliran modal dari emerging market itu keluar, ya. Dan itu kemudian menekan nilai tukar yang kita sempat mengalami, rupiah kita sempat mengalami tekanan ya sehingga melemah ya, kita tentu masih tidak lupa itu, dan itu yang akan terjadi kalau seandainya inflasi yang terus meningkat ini ya kemudian benar-benar diikuti oleh langkah kebijakan The Fed untuk melakukan segera tapering mhm, atau penghentian yang arus likuiditas mereka, ya, dan kemudian mulai menaikkan suku bunga. Nah, mhm. kalau itu benar-benar terjadi, tentunya akan ada shock di perekonomian global, khususnya di perekonomian emerging, ya, negara-negara uh, ya emerging yang terutama negara-negara emerging yang memiliki current account yang defisit, ya, yang Oke. memiliki fundamental yang tidak cukup kuat sehingga nilai tukar mata uang mereka itu lebih mudah untuk uh, terkena shock. Mhm, kuatkah begitu perekonomian Indonesia? Nah, ini saya kembalikan lagi, apakah Indonesia masuk ke bagian yang mana nih, cukup kuat atau tidak? Karena kan kalau lihat dari nilai tukarnya juga cukup, fluktuatif, neraca perdagangan juga mungkin, belum belum cukup stabil begitu ya. Apalagi kalau misalnya BI merespon juga dengan cepat begitu ya, dengan ikut menaikkan juga, suku bunga. Nah, ini seperti apa nih Pak Peter? Nah, perekonomian kita memang sudah kita kenal memang cukup fragile ya. Karena apa ya? Karena memang selama ini current account kita itu defisit ya. Current account defisit itu menunjukkan bahwasanya kita cukup fragile ya. Khususnya kalau dilihat dari sisi nilai tukar mata uang kita ya. Ketika terjadi shock di luar negeri, maka itu akan berpengaruh terhadap aliran modal kita, aliran modal masuk terhenti bahkan keluar, yang kemudian akan menekan nilai tukar, rupiah kita cenderungnya akan melemah. Ya. Nah, sementara di sisi lain perekonomian kita sangat bergantung kepada aliran modal tersebut. Ya. Dengan rupiah yang melemah, itu akan kemudian memunculkan risiko nilai tukar yang lebih besar, aliran modal semakin sulit untuk masuk, dan itu akan berpengaruh kepada berbagai aspek ekonomi kita yang lainnya, termasuk Mmm, investasi. Ya, dan ini nilai tukar yang tinggi juga melemah itu juga akan berpengaruh terhadap inflasi. Jadi rembetannya itu akan cukup banyak terhadap perekonomian kita kalau seandainya terjadi ya, tapering. Dan saya kira ini yang harus diantisipasi oleh otoritas, oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Dan oleh karena itu juga saya sejak sekitar 2 bulan yang lalu saya sudah mengatakan bahwasanya BI sudah tidak punya ruang untuk menaikkan untuk menurunkan suku bunga. Ya. Pilihan BI adalah tinggal menahan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga yang mhm, BI ya tentunya akan ada trade off juga. Kalau ya BI menaikkan suku bunga ya. itu akan bagus di dalam rangka untuk menahan di aliran modalnya, tapi akan berdampak negatif terhadap kelangsungan pemulihan ekonomi nasional kita karena itu akan berdampak kepada konsumsi dan investasi. Baik. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.